Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluk? Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang maharoh kalam yang dengan bab contoh tasrif dan fi'il majhul. Kami dari kelompok 3, yaitu Wilda Nadia, Dwi Wahyuni, Febrianto, Ismail Firdausi, dan Risma Maulida. Yang pertama yaitu contoh tasrif. Contoh tasrif sulasi mujarrad. Contohnya yaitu pada lafaz kataba yang artinya telah menulis. Bentuk fi'il madinya yaitu kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Sedangkan bentuk fi'il mudhari'nya yaitu yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Dan bentuk masdarnya yaitu kitaba. Sedangkan bentuk isim fa'ilnya yaitu katibun, katibani atau katibaini, katibuna, katibina, katibatun, katibatani, katibataini, katibatun. Untuk bentuk isim maf'ulnya yaitu maktubun, maktubani, maktubaini, maktubuna, maktubina, maktubatun, maktubatani, maktubataini, maktubatun. Untuk bentuk fi'il amrnya yaitu uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Bentuk fi'il nahinya la taktub, la taktuba, la taktubu, la taktubi, la taktuba, la taktubna. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu dari kata doroba yang artinya telah memukul. Bentuk fi'il madinya doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Bentuk fi'il mudhari'nya yaitu yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribuna, adribu. Untuk bentuk fi'il masdarnya yaitu dorban. Untuk isim fa'ilnya itu doribun, doribani, doribaini, doribuna, doribina, doribatun, doribatani, doribataini, doribatun. Untuk isim maf'ulnya madrubun, madrubani, madrubaini, madrubuna, madrubina, madrubatun, madrubatani, madrubataini, madrubatun. Untuk bentuk fi'il amrnya yaitu idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Bentuk fi'il nahinya la tadrib, la tadrib, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Contoh yang selanjutnya yaitu dari kata fataha yang artinya telah membuka. Untuk tasrif fi'il madinya fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Fi'il mudhari'nya yaftuhu, yaftuhani, yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu. Untuk masdarnya fathan. Untuk isim fa'ilnya fatihun, fatihani atau fatihaini, fatihuna atau fatihina, fatihatun, fatihatani atau fatihataini, fatihatun. Isim maf'ulnya yaitu maftuhun, maftuhani, maftuhaini, maftuhuna, maftuhina, maftuhatun, maftuhatani, maftuhataini, maftuhatun. Untuk isim fi'il amrnya yaitu iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Fi'il nahinya la tafta, la taftaha, la taftahu, la taftahi, la taftaha, la taftahna. Contoh yang selanjutnya itu dari kata alima yang artinya telah mengetahui. Tasrif fi'il madinya yaitu alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtum, alimtum, alimti, alimtuma, alimtumna.
tasrif fi'il mudhari'nya ya'lamu ya'lamani ya'lamuna ta'lamu ta'lamani ya'lamna ta'lamu ta'lamani ta'lamuna ta'lamina ta'lamani ta'lamna a'lamu na'lamu. Untuk masdarnya yaitu ilman, untuk isim fa'ilnya alimun alimani alimaini alimuna alimina alimatun alimatani alimataini alimatun. Untuk isim maf'ulnya maklumun maklumatni maklumaini maklumuna maklumina maklumatun maklumatani maklumataini maklumatun. Untuk tasrifil amatnya i'lam i'lama i'lamu i'lami i'lama i'lamna. Nahinya la ta'lam la ta'lama la ta'lamu la ta'lami la ta'lama la ta'lamna. Dan masih banyak lagi beberapa contoh dari tasrif sulasi mujarrad yang bisa dilihat di slide. Oke, kita langsung saja karena ini contohnya banyak sekali. Untuk pola penasrifan ini bisa dilihat di kitab Amthilatut Tasrif. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang fi'il maklum atau dan fi'il majhul. Fi'il maklum biasa disebut dengan kata kerja aktif dalam bahasa Indonesia. Kata kerja aktif atau biasa disebut dengan istilah fi'il maklum, contohnya itu dalam bahasa Indonesia artinya memukul, sedangkan dalam bahasa Arab itu doroba. Sedangkan untuk fi'il majhul atau kata kerja pasif itu contohnya yang awalnya memukul berubah menjadi dipukul, yang awalnya doroba berubah menjadi duriba. Catatan, fi'il yang bisa dirubah ke bentuk majhul hanya fi'il muta'addi transitif. Adapun fi'il lazim intransitif tidak bisa berubah ke bentuk majhul karena tidak memiliki objek, sehingga tidak bisa dirubah ke bentuk pasif kecuali menggunakan beberapa kaidah yang berbeda. Rumus fi'il madhi majhul, yaitu yang pertama huruf pertama didomahkan dan satu huruf sebelum terakhir dikasrokan atau biasa dikenal dengan dum awalhu wa kusiro ma qoblal akhir, yaitu pada fa'ala. Fa merupakan huruf pertama maka didomahkan menjadi fu'ala, dan ain merupakan satu huruf sebelum terakhir maka dikasrokan sehingga menjadi fu'ila. Rumus fi'il madhi majhul thulathi mujarrad. Rumus fi'il madhi majhul wazan bab 1, 2, dan bab 3 thulathi mujarrad. Contohnya itu dzakara menjadi dzukira, yang awalnya berarti telah mengingat berubah menjadi telah diingat. Lalu doroba menjadi duriba, yang awalnya artinya telah memukul berarti telah dipukul. Yang selanjutnya itu fataha yang berubah menjadi futiha, yang awalnya berarti telah membuka maka berubah menjadi telah dibuka. Rumus fi'il madhi majhul thulathi mujarrad pada bab 4 dan bab 6. Contohnya sami'a menjadi sumi'ah, awalnya berarti telah mendengar, kemudian berubah menjadi telah didengar. Hasiba menjadi husiba, telah menghitung, berubah menjadi telah dihitung. Kesimpulannya, rumus fi'il madhi majhul untuk thulathi mujarrad bab 1 hingga bab 6 sama, kecuali bab 5 yang tidak memiliki bentuk majhul. Rumus fi'il madhi majhul thulathi mazid. Rumus semua fa fi'il dan huruf ziyadah yang tidak berharokat sukun, hamzah, ta, wajib didhammakan. Adapun fa fi'il dan huruf ziyadah yang pada bentuk maklumnya sukun, sin, nun tetap dalam kondisi sukun. Contohnya fa'ala berubah menjadi fu'ila, yaitu huruf fa merupakan huruf pertama sehingga didhammakan, dan huruf ain adalah satu huruf sebelum huruf terakhir sehingga dikasrokan. Fa'ala berubah menjadi fu'ila. Huruf fa merupakan huruf pertama dan huruf ain adalah satu huruf sebelum huruf terakhir. Karena fa berharokat dhammah, maka huruf alif mengikuti kaidah di mana bila setelah huruf berharokat dhammah ada huruf ilah, maka setelahnya wajib menggunakan huruf ilah waw. Af'ala berubah menjadi uf'ilah. Hamzah merupakan huruf pertama sehingga didomahkan, sedangkan ain adalah satu huruf sebelum huruf terakhir sehingga dikasrokan. Tafa'ala menjadi tufu'ila. Tak merupakan huruf ziyadah sebelum fa fi'il
sehingga didhamakan, dan fa juga didhamakan karena mengikuti kaidah, sedangkan ain adalah satu huruf sebelum huruf terakhir sehingga dikasrokan. Tafa'ala menjadi tufu'ila, tak merupakan huruf ziyadah sehingga didhamakan, dan fa juga didhamakan karena mengikuti kaidah, sedangkan ain adalah satu huruf sebelum huruf terakhir sehingga dikasrokan. Karena fa berharokat dhamma, maka huruf alif mengikuti kaidah di mana bila setelah huruf berharokat dhamma ada huruf ilah, maka setelahnya wajib menggunakan huruf ilah wawu. Ifta'ala menjadi uftu'ilah, hamzah dan tak merupakan huruf ziyadah sehingga ikut didhamakan, sedangkan ain adalah satu huruf sebelum huruf terakhir sehingga dikasrokan. Infa'ala menjadi umfu'ilah, hamzah merupakan huruf pertama sehingga didhamakan, dan fa juga didhamakan karena mengikuti kaidah, sedangkan ain adalah satu huruf sebelum huruf terakhir sehingga dikasrokan. Istaf'ala menjadi ustuf'ila, hamzah dan tak merupakan huruf ziyadah sehingga didhamakan, sedangkan ain adalah satu huruf sebelum huruf terakhir sehingga dikasrokan. Biasanya yaitu rumus fi'il mudhari' majhul. Huruf pertama didhamakan dan satu huruf sebelum akhir difathahkan, yang biasa disebut dengan rumus dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Contohnya yaitu pada lafaz yaf'ulu, yang merupakan huruf pertama maka didhamakan sehingga menjadi yuf'ulu, lalu ain merupakan satu huruf sebelum terakhir maka difathahkan sehingga menjadi yuf'alu, yang awalnya fi'il maklumnya berupa yaf'ulu ketika dimajhulkan berubah menjadi yuf'alu. Rumus fi'il mudhari' majhul tsulats mujarrad. Rumus fi'il mudhari' majhul wazan bab 1, 2, dan 3. Contohnya yansuru menjadi yunsoru, lalu ya'lamu menjadi yu'lamu, yahsibu menjadi yuhsabu. Rumus fi'il mudhari' majhul tsulats mazid, yaitu yufa'ilu menjadi yufa'alu, yufa'ilu menjadi yufa'alu, yuf'ilu menjadi yuf'alu, yatafa'alu menjadi yutafa'alu, yatafa'alu menjadi yutafa'alu, yafta'ilu menjadi yufta'alu, yanfa'ilu menjadi yunfa'alu, yastaf'ilu menjadi yustaf'alu. Ini beberapa rangkuman dari rumus fi'il madhi dan mudhari' majhul. Ini juga. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kesalahan kami. Syukron ala al-ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.